jika kita ingin menemui Rasulullah, temuilah orang-orang yang sedang tertindas, karena di situ Rasulullah sedang bersamanya, sedang karena doa-doa orang yang tertindas itu juga itu sangat dekat dengan yang namanya mustajab. Teman-teman semua, nah ada beberapa karakteristik minoritas. Yang pertama itu adalah keberadaan minoritas menyiratkan keberadaan kelompok dominan yang menikmati status sosial yang lebih tinggi. Piagam Madinah atau The Constitution of Madinah, ya, ada sebuah tradisi kenabian. Ya. Di sini disebutkan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakitiku. Ini adalah perkataan Rasulullah, ya, sabda Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir itu ya non-muslim, ya. Non-muslim zimmi itu maksudnya adalah orang-orang yang kafir yang berdamai dengan orang Islam. Kan di Madinah itu pada saat Rasulullah tinggal di Madinah ada bukan hanya orang Islam yang di sana, tetapi ada orang Yahudi dan orang Nasrani juga, dan beberapa suku-suku yang ada di Madinah. Nah, di antara suku-suku itu ada yang mau hidup berdampingan dengan Rasulullah, ada juga yang tidak mau. Nah, yang mau hidup berdampingan dengan Rasulullah dan umat Islam ini dan tidak menyerang orang Islam ini disebut sebagai kafir zimmi. Sedangkan orang yang menyerang itu ya disebutnya sebagai kafir zimmi, ya. Kafir harbi maksudnya, ya. Nah, bagaimana kita memandang ini? Perspektif Islam Nusantara terkait minoritas agama, ya, ini Islam Nusantara nih. Jangan bilang bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang merupakan salah satu mazhab, bukan, ya. Tapi ini adalah tipologi. Ini hanya pembagian, ya. Jangan sampai kita salah memahami bahwa di Indonesia itu ada agama tersendiri, ya, ini Islam Nusantara, ya. Terus kalau misalnya ada agama tersendiri, misalnya kenapa nggak diubah aja misalnya gitu kan? Ini menurut pengkritik yang Islam Nusantara, ya. Kenapa harus ada Islam Nusantara? Kenapa nggak Islam yang ada di Madinah, di Mekah saja? Kalau mau sekalian ada Islam Nusantara, ya sekalian aja, ya, Islam Selamat gitu loh. Islam Selamat karena ya ini lebih ke Indonesia daripada Islam Nusantara. Selamat itu kan istilahnya selamat, ya, Islam yang selamat. Ya, ini menurut pengkritik Islam Nusantara. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ini hanya pembagian bahwa Islam Nusantara itu merupakan Islam yang diterapkan di Indonesia. Bukan berarti bertentangan dengan Islam yang ada di Arab, ya, Islam yang ada di Madinah, Islam yang ada di Mekah, atau yang dibawa oleh Rasulullah. Enggak seperti itu. Ini hanya pembagian, ya. Sama seperti di Indonesia sebelumnya ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada Persis dan lain-lain. Ini hanya pembagian saja, nggak usah diributkan. Yang beda itu ketika tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, itu yang bermasalah, ya. Tidak mau syahadat, mau ngapain, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kita gali dulu nih sila pertama ini. Sekarang kita tanya, pada saat Rasulullah memimpin kota Madinah, membangun kota Madinah, apakah Rasulullah itu mengusir orang Yahudi, mengusir orang Nasrani? Tidak sama sekali. Apakah di Indonesia itu hanya orang Islam saja yang boleh tinggal di Indonesia? Tidak sama sekali. Di Madinah, apakah Rasulullah itu menyuruh membolehkan bahwa setiap Yahudi menyembah satu Tuhan, atau boleh menyembah dua Tuhan, Islam boleh menyembah dua Tuhan, Nasrani boleh menyembah dua Tuhan, atau apa segala macam? Itu sama aja dengan yang ada di Indonesia. Semuanya menyembah satu Tuhan. Tapi siapakah yang benar? Tentu saja Islam yang benar, gitu, ya. Saya sebagai orang Muslim harus mengatakan bahwa Islam itu yang benar. Nah, kita kembali kepada Piagam Madinah dan Pancasila. Antara Pancasila dan Madinah itu merupakan satu kesatuan. Maksudnya suatu produk hukum negara yang memiliki kesamaan yang sangat besar, yakni menyatukan dari sisi agama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jika ada orang Indonesia yang menyembah selain satu Tuhan, berarti dia berhak untuk tidak disebut sebagai orang Indonesia. Seperti itu, ya. Begitupun dengan di Madinah pada saat itu, ya, bisa jadi Rasulullah itu, ya, merangkul orang-orang non-Muslim itu agar bisa hidup berdampingan di Madinah. Agar apa?
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kemudian keadilan sosial. Nah, di Madinah tentunya bakal tidak mungkin orang Nasrani, orang Yahudi itu betah tinggal di mana, di Madinah pada saat itu, kecuali Rasulullah itu memberikan sebuah keadilan. Rasulullah pasti memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat di Madinah pada saat itu. Rasulullah pada saat itu sebagai penguasa, ya, yang memiliki hak wewenang untuk mengatur kota Madinah. Ya, meskipun dari segi serangan doktrin agama itu tetap ada serangan dari orang Yahudi, tetapi tidak sampai pada hal-hal yang bersifat kriminal dalam jumlah yang sangat besar gitu. Ya, meskipun ada perang-perang ya di luar, ini pembahasan di luar perang-perang ya gitu ya. Nah, di Indonesia pun seperti itu gitu ya. Dengan Pancasilanya semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu. Kemudian di dalam dokumen ini seluruh orang di negeri ini adalah muwatinun, warga negara kelas 1 ya. Bukan zimmiyun, warga negara kelas 2 ya. Ini dalam buku Ghazali tahun 2012 halaman 43. Nah, jadi warga kelas 1 semua, tidak ada yang disebut sebagai kelas 2. Tidak ada perbedaan kasta di Indonesia. Semuanya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Haknya misalnya mendapatkan pendidikan sampai usia 10 tahun. Orang kaya, orang yang belum berada, ya, itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Apakah dia mendapatkan pendidikan yang mahal atau sederhana, itu terlepas dari berapa jumlah uang yang dimiliki orang tuanya atau dianya, gitu, ya. Tapi tidak ada sistem kasta di Indonesia, tidak ada. Ini yang perlu dicatat nih teman-teman ya. Kemudian tidak membedakan kelompok mayoritas dan minoritas dalam hukum dan kenegaraan. Mayoritas, minoritas adalah istilah sosiologis saja ya. Istilah sosiologis saja. Meskipun Soekarno itu sudah mengatakan kepada Fidel Castro bahwa di Indonesia itu tidak ada istilah minoritas dan mayoritas. Manakala ada istilah minoritas mayoritas, maka di Indonesia itu tidak akan mampu berkembang pesat seperti negara-negara maju yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan coba-coba menggunakan kata minoritas sebagai bentuk penindasan terhadap orang lain. Ini tidak boleh. Padahal Pancasila, Islam Nusantara, dan minoritas dalam Pancasila dan Piagam Madinah ini sudah menjelaskan secara tersirat bahwa kita ini tidak boleh meremehkan orang minoritas. Kita harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Itu ya, teman-teman. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, sebagaimana yang tadi disebutkan. Dalam Islam pun menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan. Keadilan harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang minoritas dalam Islam. Jika kita membicarakan tentang minoritas, berarti kita akan membicarakan tentang siapa yang banyak dan siapa yang sedikit. Di Indonesia, kita mengetahui bahwa minoritas itu sering digaungkan oleh beberapa orang, yang membuat manusia-manusia yang ada di Indonesia ini terkadang sensitif terhadap kata minoritas, karena kebanyakan jika mendengar kata minoritas itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Misalnya dalam persoalan agama. Dalam persoalan agama itu, jika kita mengatakan Islam dan Kristen ataupun Buddha, maka yang di dalam pandangan orang-orang itu adalah orang Buddha itu ya minoritas di Indonesia karena jumlahnya lebih sedikit. Jadi ini lebih terkait dengan yang namanya jumlah, persoalan jumlah. Kalau di Indonesia, misalnya Buddha, Konghucu, itu disebut sebagai minoritas. Tetapi sebenarnya, menurut para founding fathers bangsa Indonesia seperti Soekarno, itu sebenarnya tidak menginginkan yang namanya minoritas. Ada istilah minoritas di Indonesia. Karena manakala ada istilah minoritas, menurut beliau almarhum, itu kejayaan bangsa akan sirna. Tidak akan ada suatu kejayaan jika masih ada istilah minoritas yang dipakai oleh suatu bangsa. Soekarno mengatakan ini pada sosok
penguasa Kuba pada saat itu, yakni Soekarno mengatakan ini pada penguasa Kuba pada saat itu, yakni Fidel Castro. Teman-teman semua, istilah minoritas ini sebenarnya sudah banyak dibahas dalam Al-Quran. Bahkan para cendekiawan Islam, cendekiawan Muslim juga membahas tentang minoritas. Tapi menurut saya minoritas ini sangat penting untuk dibahas karena ya di mana-mana ada aja ya istilah minoritas dipakai, meskipun kebanyakan orang itu tidak menginginkan yang namanya istilah minoritas karena bisa merugikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling itu ya. Nah, salah satu dalam ayat Al-Quran yang membicarakan tentang minoritas, yakni Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min thayyibati wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami utamakan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi posisi manusia, anak cucu Adam dalam ayat ini sebagai minoritas ya. Kenapa minoritas? Manusia itu adalah salah satu dari sekian makhluk Allah. Sedangkan makhluk Allah itu kalau dalam agama itu meliputi langit dan bumi, itu merupakan ciptaan. Baik yang dari alam, hewan, itu juga merupakan ciptaan. Dan manusia ini hanyalah salah satu dari sekian banyak makhluk hidup, dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk hidup dalam biologi ya. Tetapi dalam agama semuanya hidup, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia pada ayat ini merupakan minoritas, yakni anak cucu Adam di antara kebanyakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu ayat saja, dan masih ada ayat-ayat yang lain membicarakan tentang ayat Al-Quran, yang membicarakan tentang minoritas ya. Inilah teman-teman. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayatakhattafakumun nas fakum wa ayyadakum binasrin wa razaqakum min thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang akan menculikmu, lalu Allah melindungi dan menjadikan kamu kuat dengan pertolongan Allah, serta memberikan kepadamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur ya. Di sini juga membicarakan tentang minoritas. Kamu masih berjumlah sedikit di muka bumi. Jadi manusia itu kan pada saat Nabi Adam diturunkan itu kan sendiri, kemudian bersama dengan pasangannya, kemudian beranak pinak dari 2, 3, 5 dan seterusnya hingga saat ini yang mencapai 8 miliar manusia ya di muka bumi. Bayangkan coba, dari sekian ribu tahun yang lalu itu sekarang itu berjumlah 8 miliar. Entah berapa lama bumi akan bisa menampung jumlah manusia di bumi ini, nggak tahu ya. Apakah masih kuat 100 tahun atau 1000 tahun ke depan, tidak tahu. Mungkin bakal ada kiamat ya, kiamat dulu. Oke. Nah, dalam surah Al-Baqarah juga ada disebutkan tentang minoritas ini, yakni tak kala Talut telah dinobatkan menjadi raja dan keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai, maka barang siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menciduk-ciduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tak kala Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, melihat sedikitnya jumlah pasukan, mereka berseru, pada hari ini kami tidak memiliki kesanggupan untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Teman-teman semua, peristiwa ini, peristiwa Talut dan Jalut ini merupakan salah satu contoh bahwa bukan berarti ketika pasukan atau orang yang kelompoknya itu berjumlah sedikit itu akan selalu kalah dengan pihak-pihak yang jumlahnya lebih banyak. Kenapa bisa?
Ya, kita lihat contohnya di perang pertama dalam Islam, yakni di perang Badar. Jumlah orang Islam ada 300, sedangkan jumlah orang kafir itu ribuan ya. Tetapi dalam perang Badar orang Islam itu mencapai kemenangan. Artinya apa? Bukan hanya orang banyak atau enggak otomatis orang ketika berjumlah banyak itu akan selalu menang terhadap orang-orang yang sedikit. Jadi jangan berpantang, jangan menyerah bagi orang-orang yang jumlah sedikit gitu ya. Artinya ketika Anda berposisi sebagai minoritas, maka jangan patah semangat. Tetap berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Dan di sini Talut itu juga mengalami hal yang sama. Talut itu menghadapi pasukan kaum kafir dengan dengan sekian banyaknya itu tidak berbanding dengan jumlah orang-orang beriman pada saat itu. Tapi akhirnya kelompok Talut ini, pasukan Talut ini akhirnya menang melawan pasukan Jalut yang seperti raksasa di zaman itu. Nah, ini ada perkataan ya, Kiai Haji Hussein Muhammad. Dia mengatakan bahwa menemani minoritas adalah menemani mereka yang hatinya luka. Saat orang-orang Nasrani Najran pulang dari acara diskusi dengan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, salah seorang di antara mereka bertanya, "Jika aku ingin bertemu lagi denganmu, di mana aku menemuimu?" Rasul menjawab, "Darilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka." Dari perkataannya kita bisa lihat bahwa makna minoritas itu sudah luas ya. Kalau misalnya kita lihat kalimat ini, karena Rasulullah mengatakan orang-orang yang hatinya luka, maka aku ada di situ. Jika ingin bertemu dengan Rasulullah, maka aku akan ada di situ. Jadi ini penting banget buat kita pahami bahwa minoritas itu sangat penting untuk kita perjuangkan. Jangan semena-mena terhadap orang-orang yang berjumlah sedikit. Jangan semena-mena terhadap orang yang tidak mampu melakukan sesuatu atau tidak mampu melakukan apa-apa. Jangan ya, karena itu menyalahi dari prinsip-prinsip Islam yang telah dicanangkan oleh Rasulullah SAW. Yang hatinya luka ini bisa berarti orang yang sedang tertindas atau yang terkena musibah atau yang sedang mendapat celaan, penghinaan dari orang lain. Maka Rasul mengatakan bahwa carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Jadi jika kita ingin mengetahui, jika kita ingin menemui Rasulullah, temuilah orang-orang yang sedang tertindas, karena di situ Rasulullah sedang bersamanya, karena doa-doa orang yang tertindas itu juga itu sangat dekat dengan yang namanya mustajab. Teman-teman semua, nah, ada beberapa karakteristik minoritas. Yang pertama itu adalah keberadaan minoritas menyiratkan keberadaan kelompok dominan yang menikmati status sosial yang lebih tinggi dan hak istimewa yang lebih besar. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, di mana-mana kalau misalnya kita melihat ada minoritas, berarti di situ ada kelompok yang lebih banyak yang menguasai gitu ya. Inilah yang dimaksud oleh Soekarno kenapa dia mengatakan kepada Fidel Castro, di Indonesia itu sebenarnya tidak ada minoritas. Manakala ada minoritas dan mayoritas, maka keadilan itu akan sulit dicapai jika ada istilah itu ya. Ini adalah kata Soekarno kepada Fidel Castro, penguasa Kuba pada saat itu. Jadi sebaiknya memang istilah minoritas dan mayoritas ini sebaiknya dihilangkan, karena akan mengganggu keadilan, akan merusak keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di sini juga mengatakan bahwa keberadaan kelompok dominan yang menikmati status sosial, ini status sosial ya, bukan status dalam agama. Tetapi bukan hanya berarti jumlah di sini ya, tetapi berdasarkan peran di masyarakat, peran sosial di masyarakat. Manakala satu orang pun jika itu berkuasa terhadap masyarakat yang tidak bisa bersuara, itu juga mayoritas. Itu juga merupakan suara yang jumlahnya banyak tetapi tidak memiliki peran apa-apa. Itu juga termasuk minoritas, tidak mampu berbuat apa-apa. Masyarakat banyak nih, tetapi ada pemimpin yang berkuasa, yang otoriter. Nah, masyarakat ini termasuk minoritas dalam hal peran ya, dalam hal peran sosial. Tetapi yang satu pemimpin ini yang otoriter itu bisa mendominasi seluruh nasib masyarakat yang ada di situ. Nah, lagi-lagi di sini antara minoritas dan mayoritas itu tidak boleh digunakan sama sekali. Ya, ini sisi negatifnya. Karena sisi negatifnya itu lebih banyak daripada positifnya, maka lebih baik hindari, jangan digunakan. Atau ya sebaiknya tinggalkan ya. Yang kedua, status minoritas membuat mereka mengalami pengucilan dari partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya akan kembali kepada status di Amerika ya, status supremasi kulit putih di Amerika. Saat pertama kali orang
kulit hitam itu masuk ke universitas di Amerika, mereka tidak boleh duduk di depan. Mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang yang kulit putih. Kenapa? Karena mereka itu dianggap lebih rendah, kasta sosialnya itu lebih rendah daripada orang-orang kulit putih. Ini di Amerika ya. Bahkan di Eropa itu pertama kali orang-orang yang kulit hitam itu dikandang seakan-akan itu adalah hewan, kemudian dipertontonkan kepada halayak ramai bagi orang-orang yang kulit putih. Jadi dalam kandang itu kayak apa, penampilan gitu ya, ada pertunjukan. Nah, yang di dalamnya itu bukan hewan tetapi manusia kulit hitam. Betapa rendahnya kulit hitam pada saat itu, padahal dia juga manusia, mereka juga manusia tapi dianggap hewan. Nah, di Amerika yang tadi itu ada supremasi kulit putih, itu juga terjadi masih sampai sekarang itu ya. Meskipun mereka berusaha menyembunyikan hal semacam itu, tetapi tetap aja kelihatan ya, juga teman-temannya. Itulah Amerika. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia ini juga sering terjadi ya sebenarnya ya, dalam hal agama. Sering terjadi kasus-kasus yang mencuat ke permukaan tentang agama-agama yang minoritas di Indonesia. Ya, yang namanya Islam di Indonesia itu sekitar 80% lebih, sedangkan agama-agama lain seperti Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik itu minoritas, jumlahnya sedikit. Tapi saya ingin bertanya kepada teman-teman terkait dengan dampak dari istilah mayoritas dan minoritas ini. Jika saya mengatakan bahwa kenapa jumlah masjid di Indonesia itu paling banyak di dunia, ya ini sekitar 800.000 masjid. Ini yang tercatat ya, belum lagi yang belum tercatat. Ini yang tercatat di pemerintah, yakni jumlah masjid di Indonesia itu sekitar 800.000 ya. Nah, Raja Saudi Arabia saja heran, Raja Salman, ketika mendengar bahwa jumlah masjid, jumlah tempat ibadah ya orang Islam di Indonesia itu mencapai 800.000, ya kan? Juga heran. Kenapa? Karena ada suatu kemudahan orang Islam sebagai orang-orang mayoritas ya. Ya, ada kemudahan bagi orang Islam untuk mendirikan tempat ibadah. Dan ini adalah semacam sifat-sifat atau sikap-sikap yang menurut saya ya alami atau ya secara otomatis gitu ya. Kalau misalnya di situ ada mayoritas, berarti dia memiliki peran dan hak yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Tapi sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena jika itu terjadi dan tidak terjadi pada orang-orang yang jumlahnya sedikit, justru keadilan di situ tidak dapat diwujudkan. Jadi kembali tadi, kenapa masjid di Indonesia itu sangat banyak? Karena adanya kemudahan bagi orang Islam untuk mendirikan tempat ibadah. Asal punya uang, asal punya koneksi kepada pemerintah setempat, dapat izin, ya kan? Udah deh, bisa membangun masjid, bisa membangun musala. Tetapi jika orang Kristen, orang Nasrani yang menginginkan, yang punya uang, punya izin, ya kan? Apakah semudah itu mendirikan gereja? Apakah semudah itu mendirikan pura misalnya? Tidak. Jika mereka punya uang, jika mereka punya pejabat, justru dari masyarakat yang menolak. Tidak sedikit dari masyarakat di Indonesia itu yang menolak pendirian gereja. Dan ini adalah dampak atau akibat yang dialami oleh minoritas. Lagi-lagi, ini adalah dampak yang dialami yang harus dihadapi oleh kelompok minoritas. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak boleh di Indonesia. Karena di Indonesia ini berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Semua masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai WNI itu mendapat hak yang sama, mendapat kewajiban dan hak yang sama di mata hukum negara. Jadi kalau misalnya ingin mendirikan tempat ibadah, ya Islam dan Nasrani itu boleh-boleh saja. Tapi kebanyakan orang Islam itu protes. Kenapa? Kenapa mendirikan gereja di sini? Kenapa mendirikan pura di sini misalnya? Padahal orang-orangnya nggak ada, orang Nasrani nggak ada. Ya, jika dibandingkan dengan orang Islam, asal punya uang, punya izin, udah bebas mendirikan. Ini terlepas dari apakah ada yang mengisi atau tidak ya. Karena kebanyakan tempat ibadah di Indonesia itu ya paling satu baris, paling dua baris gitu kan. Apalagi kalau misalnya salat Jumat itu ya banyaknya paling pada saat salat Jumat aja ya, atau salat-salat yang kayak Idul Fitri, Idul Adha. Selebihnya itu ya paling satu baris dua baris. Nah kalau misalnya izinnya itu diperketat, misalnya membangun musola, membangun tempat ibadah itu misalnya dalam radius 2 km. Nah, bisa jadi dalam satu masjid itu kalau misalnya salat subuhnya itu bisa 2 sampai 5 baris misalnya gitu. Ini karena ada batasan-batasan tertentu agar
umat Islam di Indonesia itu memberikan keadilan bagi kelompok-kelompok yang kecil itu. Dan ini bahayanya ada istilah minoritas dan mayoritas. Meskipun ada orang yang tidak memahami apa itu istilahnya ya, istilah katanya terkait dengan minoritas dan mayoritas, tetapi prakteknya itu yang menguasai, praktek menguasai terhadap kelompok-kelompok yang tidak memiliki suara banyak. Tapi itulah demokrasi sebenarnya. Dan sebenarnya ini adalah sisi-sisi yang perlu dievaluasi. Apakah masih wajar jika masih mempraktekkan hal semacam itu? Apakah masih dalam batasan? Tapi menurut saya itu enggak. Justru tidak memberikan pada kelompok-kelompok minoritas. Kalau ada orang Nasrani yang ingin mendirikan gereja, tantangannya luar biasa. Tetapi ketika orang Islam yang ingin mendirikan musala atau masjid, wah, sangat mudah gitu kan. Bahkan salah satu wilayah di Indonesia itu dijuluki apa? Negeri 1001 masjid di Lombok ya. Karena masjidnya itu saling berdekatan. Tempat-tempat ibadahnya itu saling berdekatan. Manakala ada tempat-tempat ibadah yang saling berdekatan, pasti ada istilahnya persaingan. Pasti ada istilahnya saling berlomba-lomba untuk saling memajukan tempat ibadah itu. Justru ini tidak baik ya. Karena ya terlalu dekat dan terlalu banyak persaingan. Mungkin ada persaingan antar pengurus masjid, dari segi pengelolaan dana dan macam-macam lah gitu. Nah itu di Lombok. Di daerah lain pun seperti itu. Antara musala dengan musala yang lain itu juga memiliki jarak yang lebih dekat, sehingga ya ketika azan, ketika membunyikan masjid itu ya suaranya itu saling hantam gitu kan. Nggak tahu mana yang didengarkan ini gitu. Karena ya suaranya itu ya jaraknya itu saling berdekatan. Jadi kita nggak tahu yang mana ya. Tapi itulah keadaan dan kenyataan yang ada di Indonesia sebagai masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya itu pada tahun kemarin itu 272 juta. Banyak sekali ya. Nah, yang ketiga nih ya, minoritas diperlakukan sebagai orang yang berbeda ya. Memandang diri mereka dalam posisi seperti itu, dan akibatnya mengembangkan sikap dan bentuk perilaku yang melebih-lebihkan kekhasan dan isolasi mereka. Nah, mereka ini bisa mengambil sikap loh ketika mereka dianggap sebagai orang-orang yang terkucilkan atau dipandang berbeda. Mereka bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda dari orang-orang mayoritas, dan tentunya dampaknya ini ada yang positif dan ada yang negatif. Bisa jadi mereka itu tampil beda dengan keminoritasannya. Bisa jadi mereka itu meninggalkan kelompok yang mayoritas itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tapi ini adalah sesuatu yang layaknya mata pisau ya. Jika digunakan dengan baik maka dia akan baik, jika digunakan yang buruk maka dia akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Teman-teman, yang keempat adalah konsep minoritas bukan statistik ya. Sebenarnya ya, dan ini menurut pengertian ini, konsep minoritas itu bukan statistik, bukan tentang angka-angka. Yang berarti bahwa minoritas dapat melebihi jumlah kelompok dominan, tetapi masih tetap minoritas karena posisinya tetap subordinate terhadap kelompok lainnya. Ya, ini terkait dengan peran. Apakah dia mampu berbicara? Apakah dia mampu mengeluarkan hak suaranya, misalnya ya, dengan kelompok-kelompok yang jumlahnya atau kekuatannya itu lebih besar, ya seperti itu. Apakah bisa atau tidak? Ya tergantung. Apakah dia mampu atau tidak? Gitu. Jadi ini bukan soal statistik ya, bukan. Oke, teman-teman. Nah, menurut perspektif Islam nih terkait dengan minoritas nih, ya. Kita ambil sampelnya saja. Dalam Piagam Madinah atau The Constitution of Madinah, ya ada sebuah tradisi kenabian. Ya. Di sini disebutkan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakitiku. Ini adalah perkataan Rasulullah ya, sabda Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir. Orang kafir itu ya non-muslim ya. Non-muslim zimmi itu maksudnya adalah orang-orang yang kafir yang berdamai dengan orang Islam. Kan di Madinah itu pada saat Rasulullah tinggal di Madinah ada bukan hanya orang Islam yang di sana, tetapi ada orang Yahudi dan orang Nasrani juga, dan beberapa suku-suku yang ada di Madinah. Nah, di antara suku-suku itu
Ada yang mau hidup berdampingan dengan Rasulullah, ada juga yang tidak mau. Nah, yang mau hidup berdampingan dengan Rasulullah dan umat Islam ini dan tidak menyerang orang Islam ini disebut sebagai kafir zimmi. Sedangkan orang yang menyerang itu ya disebutnya sebagai kafir zimmi, ya. Kafir harbi maksudnya, ya. Nah, jika ada orang Islam yang beriman tetapi menyakiti orang kafir yang mau hidup dengan orang Islam, berdampingan, berdamai dan segala macam, itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Ini sebagaimana perkataannya nih. Berarti kita tidak boleh menyakiti orang kafir itu. Kita tidak boleh menyakiti orang Nasrani selama dia tidak menyakiti kita, gitu loh. Orang Islam tidak boleh menyakiti orang Nasrani dan agama lain selama orang itu tidak menyakiti orang Islam. Itu ya. Nah, ini perspektif Islam ini, ya. Kemudian menemani minoritas adalah menemani mereka yang hatinya luka. Ini tadi sudah disampaikan sebenarnya, ya. Saat orang-orang Nasrani Najran pulang dari acara diskusi dengan Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, salah seorang di antara mereka bertanya, "Jika aku ingin bertemu lagi denganmu," ya, dengan Rasulullah, "di mana aku menemuimu?" Rasulullah menjawab, "Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka." Dan ini dalam bukunya Ki Haji Husain Muhammad. Jadi inilah teman-teman, ya, perspektif Islamnya, ya. Karena di Madinah itu kan bukan hanya orang Islam saja yang tinggal, ada orang-orang Yahudi juga sampai saat ini, gitu kan, ya. Nah, ini tampilan dari Piagam Madinah, ya, yang telah dituliskan dalam kertas, dikodifikasi, ya. Bagaimana kita memandang ini? Perspektif Islam Nusantara terkait minoritas agama, ya. Ini Islam Nusantara nih. Jangan bilang bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang merupakan salah satu mazhab, bukan, ya. Tetapi ini adalah tipologi. Ini hanya pembagian, ya. Jangan sampai kita salah memahami bahwa di Indonesia itu ada agama tersendiri, ya, ini Islam Nusantara, ya. Terus kalau misalnya ada agama tersendiri, misalnya kenapa nggak diubah aja, misalnya, gitu kan? Ini menurut pengkritik yang Islam Nusantara, ya. Kenapa harus ada Islam Nusantara? Kenapa nggak Islam yang ada di Madinah, di Mekah saja? Kalau mau sekalian ada Islam Nusantara, ya sekalian aja. Ya, Islam selamat, gitu loh. Islam selamat karena ya ini lebih ke Indonesia daripada Islam Nusantara. Selamat itu kan istilahnya selamat, ya. Islam yang selamat. Ya, ini menurut pengkritik Islam Nusantara. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ini hanya pembagian bahwa Islam Nusantara itu merupakan Islam yang diterapkan di Indonesia. Bukan berarti bertentangan dengan Islam yang ada di Arab, ya, Islam yang ada di Madinah, Islam yang ada di Mekah, atau yang dibawa oleh Rasulullah. Enggak seperti itu. Ini hanya pembagian, ya. Sama seperti di Indonesia sebelumnya ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada Persis dan lain-lain. Ini hanya pembagian saja, nggak usah diributkan. Yang beda itu ketika tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, itu yang bermasalah, ya. Tidak mau syahadat, mau ngapain, ya kan? Mau dakwah apa? Mau jadi Nasrani aja, atau jadi murtad aja, gitu, ya. Islam Nusantara yang terkait dengan minoritas di Indonesia ini ada figurnya nih di Indonesia, yakni ketokohan Gus Dur. Berdasarkan ketokohan Gus Dur, ya, Gus Dur ini merupakan sosok yang sangat berharga bagi Indonesia, sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia. Karena yang pertama, selain beliau santri, beliau juga merupakan guru bangsa dan pernah menjadi presiden Indonesia yang keempat, ya. Meskipun pada saat Gus Dur itu diturunkan itu ya tidak normal, ya. Artinya tidak normal itu tidak dalam keadaan yang ya baik-baik saja. Ada peristiwa yang mencekam sebelum dilengsarkan, gitu, ya, teman-teman. Nah, ketokohan Gus Dur ini juga yang menyebabkan beliau ini dikenal oleh dunia, ya. Bayangkan ketika Gus Dur itu menyetujui Konghucu sebagai salah satu kelompok di Indonesia, salah satu kelompok agama, gitu, ya.
Sehingga yang menyebabkan orang-orang Konghucu pada saat itu sangat menghargai sosok yang bernama Gus Dur. Bahkan terkadang dia menganggapnya sebagai nabi, pembawa kebahagiaan, pembawa berita, ya gitu kan. Itu nabi ya. Tapi orang Konghucu ini menganggapnya sebagai sosok yang sangat berharga sampai ke tingkat nabi. Karena dengan Gus Dur, Konghucu bisa beribadah bebas di Indonesia. Tapi di balik itu semua ternyata ada win-win solution antara Gus Dur dengan Cina pada saat itu. Karena pada saat itu Cina itu melarang orang Islam, Muslim Cina itu untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Nah, dari sini ketemu titiknya gitu loh. Nah, ketika orang Cina dilarang naik haji, kemudian di Indonesia tidak diakui sebagai salah satu kelompok agama. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kesepakatan saja, ada sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua negara. Nah, dari situ sehingga Gus Dur mengakui Konghucu ini merupakan salah satu agama di Indonesia, dan Cina membolehkan orang Muslim untuk berangkat haji sebagai salah satu syarat untuk menyempurnakan Islamnya, yakni naik haji bagi orang yang mampu, dan naik haji bagi orang yang mampu serta dapat membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu. Ya, percuma saja kalau misalnya naik haji tapi orang-orang di sekelilingnya itu lapar, ya kan? Itu kan tidak boleh, ya. Nah, dari sini Kitokan Gus Dur ini menjadi salah satu menjadi figur tersendiri ya bagi minoritas agama di Indonesia. Karena Gus Dur ini juga disebut sebagai bapak pluralisme Indonesia. Nah, terus setelah Gus Dur masih ada enggak yang melanjutkannya? Nah, yang melanjutkannya itu dalam bentuk komunitas ataupun lembaga. Ya, seperti Wahid Institute, kemudian Gus Durian, dan komunitas NU lain. Nah, komunitas NU lainnya sangat banyak ya, banyak sekali di Indonesia. Seperti Ansor Banser, seperti Fatayat, kemudian seperti PMII di kampus, kemudian ada IPNU gitu kan, kumpulan pelajar di tingkat SMP, SMA maupun di tingkat kampus juga ya, tetapi itu sudah termasuk alumnusnya gitu. Nah, lembaga-lembaga ini seperti Wahid Institute, Gus Durian, dan komunitas NU itu yang memperjuangkan pemikiran dan ide-ide dari Gus Dur, sosok bapak pluralisme Indonesia. Jadi teman-teman, pemikiran-pemikiran Gus Dur ini tidak habis ya oleh waktu karena ada yang memperjuangkannya. Nah, yang kedua ini ya, doktrin keputusan Konbes dan Munas NU di Kota Banjar 2019 tentang penggunaan istilah kafir. Nah, di sana itu sudah diganti menjadi non-muslimnya karena kafir ini ya cenderung negatif digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi ganti aja dah gitu. Ganti aja. Kemudian Banser menjaga gereja. Nah, kalau Banser menjaga gereja itu buruk nggak? Kebanyakan sih banyak orang yang mengkritik, tapi mereka tidak tahu bahwa yang dijaga ini adalah minoritas. Banser itu hanya menginginkan agar ibadah kelompok minoritas ini aman damai dari kelompok-kelompok Islam yang merasa paling suci, yang merasa paling benar, dan perjuangannya itu, mereka itu berjuang dengan mengatakan bahwa jika saya berjuang dapat membunuh, bahaya sekali ini, dapat membunuh orang non-muslim, maka saya akan mendapatkan surga. Nah, doktrin inilah yang sangat berbahaya karena mereka menghalalkan darah bagi orang-orang yang menentangnya. Ini bukan hanya orang Nasrani, tetapi orang Muslim juga yang menentang pemikirannya itu, ini para teroris ya, itu darahnya halal untuk dibunuh. Bayangkan betapa berbahayanya ya. Nah, selama ini Banser itu menjaga gereja dan kritikannya terhadap Banser itu sangat keras gitu ya. Ngapain Banser menjaga gereja? Udah keluar dari Islam, udah murtad gitu kan.
Tetapi bukan hanya Bansernya saja, tetapi NU-nya sendiri ya yang ditargetin bahwa NU itu kafir, NU itu sudah keluar dari Islam, NU itu toleransinya sudah bablas gitu kan, sampai masuk ke gereja dan lain-lain segala macam. Ya, tapi apakah benar NU itu toleransinya bablas? Enggak, menurut saya. Ya, karena yang diikutkan itu ya bukan ibadahnya, ya kan. Mereka hanya menjaga di gereja, tidak ikut ibadah kok. Kalau ikut Natal, ya kan cuma ikut tidak ikut merayakan, hanya bertugas sebagai petugas saja misalnya, atau hanya teman saja misalnya. Tidak meyakini bahwa apa yang dirayakan di Natal itu merupakan suatu ajaran agama yang benar. Enggak seperti itu kan. Ya, itu kan persoalan hati. Dan mudahnya bagi orang-orang yang mengkritik itu mengatakan bahwa itu sudah murtad karena ikut merayakan, ikut menjaga gereja, ikut melaksanakan Natalan. Enggak seperti itu kan. Itu kan persoalan hati dan Tuhannya. Siapa yang tahu? Yang keempat yakni implementasi doktrin rahmatan lil alamin. Nah, kalau misalnya rahmatan lil alamin ini itu dapat diterima di setiap waktu, di setiap tempat, dimanapun, kapanpun. Ini rahmatan lil alamin. Islam itu seperti itu. Islam Nusantara itu seperti itu. Ya. Tidak ada yang bisa membeda-bedakan. Tidak ada orang Islam yang seharusnya membeda-bedakan antara kelompok-kelompok yang kecil, yang besar gitu kan. Ini teman-teman, kenapa orang Islam itu mudah diterima? Kenapa orang Indonesia itu mudah menerima Islam di Indonesia? Kenapa? Karena pembawa Islam ke Indonesia itu masuknya itu melalui perdagangan, kemudian budaya. Karena kita ketahui bersama bahwa apabila ada orang luar itu yang menentang budaya setempat, maka orang-orang luar yang datang itu akan ditolak secara otomatis. Tapi canggihnya orang-orang Islam yang membawa Wali Songo itu ya, yang membawa agama ke Nusantara itu dengan budaya. Budayanya tidak ditolak. Misalnya beduk untuk memanggil masyarakat, maka orang Islam itu melakukan Islamisasi, ya. Dengan menggunakan beduk itu untuk memanggil orang Islam untuk berkumpul dan menyampaikan sesuatu, gitu. Bukan tiba-tiba ada orang Islam berdakwah masuk ke wilayah orang terus semua dikafirkan, semua dilarang dalam itu. Ya mampuslah, nggak bakalan bisa. Karena Islam itu ya rahmatan lil alamin. Apabila Islam itu menolak budaya yang ada di Indonesia yang dibawa oleh para ulama, ya Wali Songo di zaman dahulu, otomatis di Indonesia ini yang mayoritas bukan Islam tetapi agama lain, gitu. Begitu ya teman-teman ya, konsep rahmatan lil alamin. Jadi itu dapat diterima oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu, ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan istilah Islam itu ya Islam kafah atau Islam kafah ya. Islam kafah itu yang sesungguhnya tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti budaya dan lain-lain, ya. Bukan berarti ketika kita melihat budaya Arab misalnya pakai gamis, apakah orang Indonesia juga harus memakai gamis? Enggak. Itu kan tergantung kemauan, tetapi jangan mendoktrin masyarakat bahwa seperti inilah Islam. Enggak seperti itu. Orang di Indonesia itu juga menggunakan, semua nggak ada yang asli di Indonesia itu, semuanya juga pendatang kan. Di Arab juga, saya yakin juga itu pendatang itu. Bahkan bahasanya juga bahasa Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu semuanya bukan bahasa Arab ya. Kayak Ibrahim, itu kan bukan bahasa Arab. Nah teman-teman, itulah konsep rahmatan lil alamin. Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara, bangsa ya, tidak dikenal istilah kafir. Maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi, ya. Istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad di Mekah, yaitu untuk menyebut nama para penyembah berhala atau peganis, ya, atau orang-orang yang Nasrani lah, atau orang-orang Yahudi, atau orang-orang yang menganggap semua situs-situs itu dianggap sebagai Tuhan, ya. Itu seperti itu ya. Nah, tidak, itu untuk penyebutan aja. Kalau sekarang itu ya janganlah menggunakan kafir, itu terlalu kasar gitu, ya. Kemudian yang tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki agama yang benar, animisme, ya.
Setelah Nabi hijrah ke Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non Muslim ya. Nah, ini menurut Kiai Said Akil Siraj ya, dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konfes NU Kota Banjar 1 Maret 2019. Nah, teman-teman, ini juga penting nih terkait dengan ideologi negara kita ya. Nah, Pancasila, Islam Nusantara, dan minoritas. Teman-teman semua, seperti Piagam Madinah ya, yang menjadi ajaran penting yang terkait dengan minoritas agama. Tradisi Islam Nusantara tentang minoritas itu terutama terwujud dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita gali dulu nih sila pertama ini. Sekarang kita tanya, pada saat Rasulullah memimpin kota Madinah, membangun kota Madinah, apakah Rasulullah itu mengusir orang Yahudi, mengusir orang Nasrani? Tidak sama sekali. Apakah di Indonesia itu hanya orang Islam saja yang boleh tinggal di Indonesia? Tidak sama sekali. Di Madinah, apakah Rasulullah itu membolehkan bahwa setiap Yahudi menyembah satu Tuhan atau boleh menyembah dua Tuhan, Islam boleh menyembah dua Tuhan, Nasrani boleh menyembah dua Tuhan atau apa segala macam? Itu sama aja dengan yang ada di Indonesia. Semuanya menyembah satu Tuhan. Tapi siapakah yang benar? Tentu saja Islam yang benar, gitu ya. Saya sebagai orang Muslim harus mengatakan bahwa Islam itu yang benar. Nah, kita kembali kepada Piagam Madinah dan Pancasila. Antara Pancasila dan Madinah itu merupakan satu kesatuan. Maksudnya suatu produk hukum negara yang memiliki kesamaan yang sangat besar, yakni menyatukan dari sisi agama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jika ada orang Indonesia yang menyembah selain satu Tuhan, berarti dia berhak untuk tidak disebut sebagai orang Indonesia. Seperti itu ya. Begitupun dengan di Madinah pada saat itu. Ya, bisa jadi Rasulullah itu ya merangkul orang-orang non-muslim itu agar bisa hidup berdampingan di Madinah. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kemudian keadilan sosial. Nah, di Madinah tentunya bakal tidak mungkin orang Nasrani, orang Yahudi itu betah tinggal di Madinah pada saat itu, kecuali Rasulullah itu memberikan sebuah keadilan. Rasulullah pasti memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat di Madinah pada saat itu. Rasulullah pada saat itu sebagai penguasa ya, yang memiliki hak wewenang untuk mengatur kota Madinah. Ya, meskipun dari segi serangan doktrin agama itu tetap ada serangan dari orang Yahudi, tetapi tidak sampai pada hal-hal yang bersifat kriminal dalam jumlah yang sangat besar gitu. Ya, meskipun ada perang-perang ya di luar, ini pembahasan di luar perang-perang ya gitu ya. Nah, di Indonesia pun seperti itu gitu ya. Dengan Pancasilanya semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu. Kemudian di dalam dokumen ini seluruh orang di negeri ini adalah muwatinun, warga negara kelas 1 ya. Bukan zimmiyun, warga negara kelas 2 ya. Ini dalam buku Ghazali tahun 2012 halaman 43. Nah, jadi warga kelas 1 semua, tidak ada yang disebut sebagai kelas 2. Tidak ada perbedaan kasta di Indonesia. Semuanya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Haknya misalnya mendapatkan pendidikan sampai usia 10 tahun. Orang kaya, orang yang belum berada ya, itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Apakah dia mendapatkan pendidikan yang mahal atau sederhana, itu terlepas dari berapa jumlah uang yang dimiliki orang tuanya atau dianya gitu ya. Tapi tidak ada sistem kasta di Indonesia, tidak ada. Ini yang perlu dicatat nih teman-teman ya. Kemudian tidak membedakan kelompok mayoritas dan minoritas dalam hukum dan kenegaraan. Mayoritas, minoritas adalah istilah sosiologis saja ya. Istilah sosiologis saja. Meskipun Soekarno itu sudah mengatakan kepada Fidel Castro bahwa di Indonesia itu tidak ada istilah minoritas dan mayoritas. Manakala ada istilah minoritas mayoritas,
maka di Indonesia itu tidak akan mampu berkembang pesat seperti negara-negara maju yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan coba-coba menggunakan kata minoritas sebagai bentuk penindasan terhadap orang lain. Ini tidak boleh. Padahal Pancasila, Islam Nusantara, dan minoritas dalam Pancasila dan Piagam Madinah ini sudah menjelaskan secara tersirat bahwa kita ini tidak boleh meremehkan orang minoritas. Kita harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Itu ya, teman-teman. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, sebagaimana tadi disebutkan, dalam Islam pun menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan. Keadilan harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Itu. Kalau misalnya di hukum Indonesia sendiri ya, meskipun kasus yang kita lihat pada saat ini itu ya cenderung seperti itu ya, yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia, yang memiliki uang lebih di Indonesia, itu terkadang kita menyaksikan sesuatu yang tidak adil. Ya, di sini minoritas itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang tidak memiliki dana cukup, tidak memiliki alat untuk menyambung hidup lebih, gitu ya. Sedangkan orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki kantong tebal yang isinya uang, itu sangat mudah untuk mengakses sesuatu, sangat mudah untuk membeli sesuatu, bahkan hukum pun bisa dibeli. Dan ini adalah kenyataan yang ada di Indonesia. Tugas berat bagi pejabat negara untuk menyelesaikan persoalan ini di Indonesia. Tapi meskipun sangat sulit, bukan mustahil untuk bisa menyelesaikannya seperti negara-negara maju lainnya yang bisa memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Sampai di Belanda itu orang setiap saatnya itu penjara dan orang-orang jahatnya itu berkurang, bahkan tidak ada penghuni penjara bahkan ya. Sedangkan di Indonesia itu sampai ratusan ribu penghuni penjara, mulai dari pencuri, mulai dari koruptor. Wah, koruptor ini juga sangat berbahaya ini sebenarnya ya. Koruptor, kemudian para penindas, kriminal ya, dan lain-lain, pencopet dan lain-lain gitu. Nah teman-teman, antara Pancasila, Islam Nusantara, dan minoritas ini adalah beberapa istilah yang perlu kita canangkan, yang perlu kita perjuangkan. Kenapa? Karena Pancasila, Islam Nusantara, dan minoritas itu sudah melekat dalam Indonesia, sudah melekat dalam keindonesiaan Islam dan kebangsaan yang perlu kita perjuangkan. Istilah-istilah ini jangan sampai kita lupakan sehingga menimbulkan sebuah masalah di masyarakat. Jangan sampai kelompok-kelompok Islam yang radikal, dalam artian radikal itu perspektif pemerintah yang tidak menyetujui sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, itu termasuk radikal ya, itu mempermasalahkan terkait dengan Pancasila, Islam Nusantara, dan minoritas. Karena selama ini Pancasila itu sejak tahun 1939 Pancasila ini sudah dipermasalahkan kawan-kawan ya oleh kelompok HT. Sedangkan kelompok HT ini di Arab itu ditolak, di Malaysia ditolak, apalagi di Indonesia itu sudah dibubarkan badan hukumnya. Tapi kelompok ini masih ada teman-teman ya, masih ada sampai sekarang. Pergerakannya itu masih masif. Jangan sampai kita meremehkan kelompok ini. Mereka akan terus merongrong Pancasila, bahwa Pancasila ini tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan harus menerapkan prinsip-prinsip Islam yang kafah atau menerapkan sistem pemerintahan Islam yang sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena demokrasi itu tidak menjamin atau demokrasi itu memberikan kekacauan di masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah sistem pemerintahan yang menurut HT itu mendapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat? Tidak ada jaminan ya. Sistem pemerintahan Islam yang diusung oleh HT itulah produk manusia sendiri. Dalam Al-Quran itu tidak ada sistem pemerintahan yang secara spesifik. Dalam hadis-hadis tidak ada sistem pemerintahan ya. Dari zaman Muhammad bin Abdul Aziz itu juga kan merupakan ijtihad ya dari orang-orang di masa itu. Tidak ada yang menetapkan bahwa ini adalah hukum Islam. Tidak ada. Hukum negara itu berdasarkan apa? Berdasarkan situasi dan zaman tertentu. Situasi manusia pada saat itu. Perkembangan zaman itu seperti apa? Ya, sistem juga akan mengikuti itu, ya. Ini kelompok-kelompok HT ini yang sangat membahayakan ya. Membahayakan orang-orang orang Islam. Ya, terlebih dia juga menyerang orang-orang Nasrani. Contoh, ya, ketika ada unsur-unsur agama lain, maka dia akan melakukan sesuatu yang jelek. Misalnya tidak ada agama lain di sini selain orang Islam, misalnya seperti yang terjadi di Cianjur baru-baru ini. Ternyata dalangnya adalah orang HT,
gitu ya. Nah, jadi ini bahayanya HT ya, teman-teman, karena bisa merongrong Pancasila, bisa merongrong sistem pemerintahan negara Indonesia ini Pancasila. Terus demokrasi, sebenarnya sih di Indonesia, di dalam Islam itu sebenarnya ada demokrasi ya, musyawarah ya. Tetapi menurut mereka musyawarah dalam Islam itu berbeda dengan demokrasi yang dalam Al-Quran itu berbeda dengan demokrasi yang ada di Indonesia menurut HT ya. Kenapa berbeda? Karena demokrasi yang ada di Indonesia ini itu masih memberikan keleluasaan bagi para koruptor ya, masih memberikan kekuasaan pada oligarki. Yang memerintah di Indonesia ini adalah para oligarki ya. Sedangkan pengertian demokrasi ya sebenarnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi di Indonesia ini dikuasai oleh oligarki ya. Apakah itu sejalan? Tidak kan? Makanya hal ini mengatakan bahwa demokrasi dalam Islam itu berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Itulah sebabnya kenapa Pancasila dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam. Itu butuh pembaruan karena menurut mereka itu sudah mengakar masalahnya, sudah susah untuk diatasi, sudah susah untuk dicegah, sudah terlanjur ya. Karena sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini merupakan warisan dari sistem pemerintahan Hindia Belanda yang berasal dari Belanda gitu ya, dan kemudian beberapa generasi setelahnya itu merupakan warisan. Ya, aturan-aturan dalam DPR misalnya, gitu, undang-undang itu masih ada warisan dari Belanda. Bayangkan coba orang Islam, mayoritas Islam itu masih menggunakan undang-undang dari orang-orang kafir, ya orang Muslim ya maksud saya, gitu. Jadi teman-teman, apa jadinya jika sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini dengan ideologi Pancasila itu diubah oleh kelompok HT? Bagaimana dengan nasib minoritas? Tentu saja ini demokrasi yang mengusung sistem NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang jumlahnya itu sedikit itu masih mendapat penindasan, apalagi jika menggunakan sistem pemerintahan Islam yang menurut mereka sih itu dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena berkaca kepada sistem Ottoman ya, kerajaan Ottoman atau sistem Utsmaniyah pada saat itu ya di Turki gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa Turki itu bisa bubar? Kenapa Turki Utsmaniyah bisa bubar? Apakah di sana orang Islam itu sudah pudar? Apakah orang Islam di sana mengganti sistemnya? Tidak sama sekali. Sebenarnya kenapa Turki bubar itu? Karena para pemimpinnya itu sudah keluar dari nilai-nilai Islam, gitu. Di sana koruptor itu banyak, ya. Koruptor itu sangat banyak di zaman Utsmaniyah. Di akhir-akhir ini tapi ya kan Turki Utsmaniyah itu bertahan sampai 800 tahun, paling lama ya 8 abad berkuasanya, sangat lama berkuasa. Dan wilayah kekuasaannya itu sangat luas gitu. Tapi pada tahun 1924 ya, Turki Utsmani ini beralih menjadi Turki muda. Kenapa? Karena ya orang-orang di pemerintahan itu ya sudah mulai keluar dari nilai-nilai Islam. Kalau dibandingkan dengan Indonesia ya itu masih selaras dengan Islam. Buktinya ideologi Pancasila, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia itu masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan. Nah, kembali tadi ke Turki tadi itu ya. Kalau Turki itu kan yang mengubah sistem kerajaan ke Turki Utsmani yang berdasarkan pemerintahan modern, yakni Mustafa Kemal Atatürk, itu mendapat respon dari masyarakat yang masyarakat dengan beragam respon ya. Ada yang menyanjung, ada juga yang mencela. Yang menyanjung mengatakan bahwa wah, Mustafa Kemal Atatürk ini dapat membangun Turki menjadi lebih modern. Yang mencela, waduh, Turki Utsmani ini menghilangkan sistem pemerintahan terakhir, sistem pemerintahan Islam terakhir di dunia, di bumi ini. Sejak saat itu sistem pemerintahan Islam mulai hancur. Yang besar ya, hancur sudah itu. Dan ini adalah alasan mendasar dari kelompok HT kenapa Indonesia harus menerapkan sistem pemerintahan Islam, karena sudah pernah berhasil. Menurut mereka itu ya, itu menurut mereka. Yang menjadi catatan untuk mereka ini, apakah ada jaminan minoritas yang ada di Indonesia ini
akan mendapat keadilan dan kemakmuran jika sistem pemerintahan seperti yang diterapkan oleh Turki Utsmani itu diterapkan di Indonesia. Sama sekali tidak ada jaminan. Oleh karena itu, jangan pastakan sistem pemerintahan Islam di Indonesia secara kafah ya, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya laki-laki saja, perempuan, Nasrani, ya, Konghucu juga memiliki peran yang andil dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Saat ini yang mengisi para pejabat yang memperjuangkan hak-hak rakyat bukan hanya orang Islam saja, orang Nasrani juga ada, orang Buddha juga ada, orang Protestan juga ada di pemerintahan sekarang ini. Jadi jangan banyak alasan ingin mengatakan bahwa Indonesia ini harus menerapkan sistem pemerintahan Islam yang kafah. Ingat, yang memperjuangkan kemerdekaan ini Anda belum lahir ya. Kalau misalnya Anda saat ini masih muda ya, berarti Anda belum lahir pada saat 45 ya, tahun 45 gitu. Nah, jangan sembarangan ngomong seperti itu. Karena bisa menyinggung kelompok-kelompok minoritas yang ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Bahaya soalnya. Ya. Sangat berbahaya. Nah, teman-teman, Islam Nusantara, tadi saya katakan kembali bahwa Islam Nusantara itu hanyalah tipologi, hanya pembagian ya. Di Indonesia itu ada beberapa organisasi yang membagi ya kelompok-kelompok Islam lah ya. Ya, memang sih memiliki doktrin yang agak sedikit berbeda, seperti Muhammadiyah memiliki doktrin Islam progresif, kemudian NU yang memiliki doktrin Islam tradisional gitu kan. Nah, kalau misalnya di kelompok-kelompok lain itu ya terlalu cenderung sangat berkemajuan lah ya, atau Islam terpadu. Kalau misalnya di salah satu kelompok Islam terpadu, mungkin teman-teman sudah mengenal itu ya. Tapi Islam Nusantara ini adalah tipologi, bukan suatu mazhab, bukan apalagi agama baru ya. Jangan salah. Nanti ada kelompok-kelompok yang radikal, yang mungkin terlalu luas pikirannya sehingga mengatakan bahwa Islam Nusantara ini kafir, orang-orang yang mengikuti Islam Nusantara ini adalah kafir. Jangan seperti itu. Itu tidak boleh digunakan. Pemikiran semacam itu harus dijauhkan dari orang-orang yang menginginkan NKRI dan Pancasila ini sebagai rumah kita bersama di Indonesia. Jangan sampai kita membiarkan rumah bersama ini dicela ataupun dirubuhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sih istilah-istilah minoritas ini itu tidak digunakan di Indonesia lagi, karena manakala minoritas dan mayoritas jumlah ataupun peran sosial di masyarakat itu semakin berkembang, maka tentu saja kelompok-kelompok yang jumlahnya sedikit itu semakin tidak mendapat tempat, semakin minder, semakin tidak percaya diri, bahkan akan berniat meninggalkan kelompok-kelompok yang menurutnya itu tidak cocok untuknya, karena tidak memiliki segalanya ya, hanya memiliki diri dan keluarganya saja mungkin ya. Jadi tidak memiliki apa-apa untuk disuarakan, tidak memiliki apa-apa untuk diperjuangkan karena minoritas, maka tidak memiliki hak apapun untuk berkembang. Jadi inilah bahayanya jika kita menggunakan istilah minoritas dan mayoritas. Padahal sebenarnya sudah dikatakan oleh Soekarno kepada Fidel Castro. Ini saya sudah sampaikan beberapa kali tadi ini, bahwa Soekarno itu mengatakan kepada Fidel Castro, di Indonesia itu tidak ada mayoritas. Ya, saat itu Soekarno kan melihat penampilan gitu ya, dan Fidel Castro mengatakan ini adalah kelompok minoritas di negeri kami. Dan Soekarno pun mengatakan ya, hal yang saya katakan tadi itu, bahwa tidak ada minoritas di Indonesia. Teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.